yang angin tersebut mencabut manusia-manusia itu, mencabut kaum Ad ini diceritakan mereka ini badannya besar, perawakannya ideal sekali, mantap tubuhnya. Begitu. Mereka ditimpa angin ini 7 hari 7 malam. Akhirnya mereka bersepakat untuk membuat lubang untuk menghindari angin ini. Kalau di atas daratan tersapu, bangunan tersapu oleh angin. Nah, akhirnya mereka bikin galian. Mereka gali, datang angin. Setelah mereka gali, mereka bangga dengan galian mereka, berhasil rupanya berlindung mereka. Ternyata angin tersebut mampu mencabut mereka dari persembunyian mereka di bawah tanah, keluar, tercabut sampai penggal kepala mereka. Jadi dipermisalkan di situ keadaan mereka itu seperti pohon korma, yang pohon korma tersebut tercabut dari akarnya, hilang bagian atasnya. Barat kita itu pohon kelapa yang sudah tersambar petir, tidak ada daunnya, tidak apa-apanya, cuma pohon saja, tinggal seperti itu, dan dia tercabut dari tempatnya. Sudah bersembunyi di bawah, datangkan angin sebagai azab buat mereka, tercabut dari tempat persembunyiannya, kepalanya penggal, bergelimpangan mayat-mayat mereka. Itulah kejadian yang dialami oleh kaum Ad. Hanya dengan angin Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Dan disebutkan oleh penulis kitab Al-Kasyaf, Salam Zamakhsyari, penulis kitab Al-Kasyaf. Beliau mengatakan kanu yatasaqatuna 'alal ardi amwata wa hum yusafun tiwabul hiwar. Di kaum Ad itu, kata beliau, setelah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkat dari bawah tanah itu, terisap oleh angin itu, terputus kepala mereka, yatasaqatuna 'alal ard, berjatuhan di atas bumi. Sebutkan oleh beliau, wahum yusafun tiwarul ibad. Mereka itu bangkai-bangkai yang tulangnya panjang-panjang, maksudnya tubuh mereka besar-besar mereka. Hanya dengan angin, hasilnya Allah permisalkan keadaannya. Itulah keadaan orang-orang yang sudah diberi peringatan, berkali-kali diberi peringatan, tidak mempan juga, akhirnya dibinasakan seperti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita umat Muhammad, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak dibinasakan kita dengan penyakit atau dengan kemarau panjang, tidak dibinasakan kita, diminta oleh Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Rasulullah meminta agar kita tidak dibinasakan karena perpecahan yang ada di antara kita, itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ketahui sesuatu yang paling besar perkaranya adalah menjaga persatuan. Karena ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga persatuan. Umat Muhammad akan binasa karena perpecahan yang ada di antara mereka. Kegagalan mereka mempertahankan persatuan. Nah, bukankah itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala kita akan berpecah-pecah? Lalu ya biar saja apa adanya? Tidak. Karena Al-Qur'an Allah tegaskan, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbuk. Mereka akan senantiasa berpecah belah kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bersatu, berarti kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita banggakan, dan itu kita pertahankan. Kalau pecah kita, berarti rahmat Allah dicabut dari kita. Beres urusannya. Pernahkah rahmat Allah dicabut dari kalangan sahabat? Pernah. Salah satu contohnya ketika Rasulullah keluar rumah hendak menyampaikan kapan tanggal Lailatul Qadar, rupanya ada sahabat yang bertengkar. Dicabut rahmat itu, enggak lupa Rasulullah tanggal berapa Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu. Itu hadirnya Allah. Kalau kita bisa bersatu sudah, pertahankan persatuan itu. Bagaimana cara?
kalau harus korban harta, harus korban perasaan, dan itu yang harus dikorbankan, korbankan perasaan itu. Kita buang ego kita, latihan kita membuang ego, membuang rasa keakuan, kita buang demi persatuan ini. Dan itulah fungsinya latihan dari sejak sekarang. Sejak sekarang kita demi mempertahankan sesuatu yang lebih besar, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang benar amal kita itu fungsinya untuk mendapatkan tingkatan, tapi nggak ada fungsinya amal itu kalau tidak ada rahmat Allah. Nggak bisa kita masuk surga, ya tidak bisa dapat tingkatan. Nah, langkah awalnya harus memang masuk surga dulu, baru dapat tingkatan posisi di surga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita jaga. Nah, dari salah satu ciri kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersatunya kita apa? Ijtama'a. Gimana hadisnya? Tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tahabbani fillah, mereka saling mencintai dan bertemu bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita perlakukan terhadap persatuan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita saat ini. Sebenarnya harus kita lanjutkan kepada permisalan yang berikutnya. Dari permisalan-permisalan yang ada di hadis Rasulullah SAW. Nah, permisalan itu kita contohkan misalnya masa menjadi si saleh, dan hadis-hadis yang memberikan permisalan. Misalnya Rasulullah mengatakan kalau sekiranya dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti saya dan sebagainya. Itu permisalan-permisalannya yang saya maksud. Dan itu harus kita kaji agar kita memiliki pegangan kuat, dan itu lebih mudah diingat. Ketika itu lebih mudah diingat, lebih mudah untuk kita praktekkan. Bagaimana kita hendak praktek sesuatu kalau kita lupa prinsip dasarnya? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu